Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika engkau suka memperhatikan orang lain, belajarlah juga memperhatikan perasaannya. Gusmus. Kerudungmu itu tidak sesuai dengan syariat. Hati-hati masuk neraka. Kalau masuk, biasakan salam dulu. Dasar tidak punya aturan. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Sudah jelek masih sembrono. Itu tadi contoh-contoh di mana kita suka memperhatikan orang lain tapi bikin sakit hati. Tentu masih banyak teguran yang bikin sakit hati. Tapi apakah begitu cara meluruskan atau menegur seseorang? Tentu tidak. Karena kalau kita ngasih saran, negur orang tapi kalimatnya nyakitin, bisa-bisa yang ditegur jadi marah dan bersikap bodoh terhadap omongan kita. Boro-boro didengerin, malah kita dibilang udah kayak yang gak punya dosa aja. Gini-gini, kita kan sudah tahu kalau Islam itu ajarannya lengkap, termasuk cara menasehati yang baik dan benar. Itu ada. Apalagi nasihat itu merupakan sesuatu yang harus disampaikan. Cuma kadang banyak orang, bahkan termasuk kita, termasuk saya, itu tidak tahu cara menyampaikan nasihat yang baik, yang benar. Malah kadang dibarengi dengan hawa nafsu, termasuk merasa diri sudah baik, merasa lebih baik, merasa pantas memberikan nasihat, dan banyak lagi ambisi-ambisi yang menjadikan nasihat itu sendiri tidak tersampaikan dengan baik. Padahal nasihat yang tidak disampaikan dengan cara yang baik atau tidak tersampaikan dengan cara yang baik itu malah bisa jadi cacian, bisa jadi makian. Makanya tugas kita sekarang adalah belajar saling mengingatkan, tapi dengan cara yang baik, yang sekiranya orang yang kita nasihati, orang yang kita berikan arahan, tak merasa direndahkan, tak merasa sedang ditekan, dan tak merasa sedang diremehkan atau direndahkan. Makanya Gusmus bilang, kalau kita peduli dengan seseorang, perhatian sama seseorang, hal yang harus paling utama diperhatikan adalah perasaannya. Terus gimana cara memberikan nasihat yang baik? Sedangkan pengetahuan saya, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat memberi nasihat. Pertama, niat. Niat kita harus baik dan benar. Ini adalah kunci suksesnya nasihat. Kalau niat kita salah, misal hanya ingin menyakiti, atau ingin menunjukkan bahwa kita ngerti banyak hal, banyak quote dan nasihat yang kita hafal, itu yang tidak baik, tidak benar. Apalagi yang paling berat ini bagi saya pribadi, demi AdSense, demi gaji dari YouTube. Kalau ini yang saya utamakan, maka nasihat-nasihat yang sudah tersampaikan bisa jadi sia-sia. Istilahnya masuk kanan keluar kiri. Jadi yang pertama niat untuk berbuat baik, niat untuk berbagi kebaikan, dan niat untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi dengan menasihati orang lain, sejatinya juga menasihati diri kita sendiri. Dan niat yang paling mulia itu ya niat karena Allah, bukan karena apa-apa. Terus yang kedua, perhatikan cara terbaik saat memberi nasihat. Orang yang kita nasihati itu bisa saja tidak akan bisa menerima nasihat yang kita berikan kalau kita melakukannya dengan cara yang tidak benar, dengan cara menjelek-jelekkan. Misal, tutup auratmu karena kamu diciptakan tidak untuk dikonsumsi publik. Dasar tidak tahu malu. Nah, yang gitu-gitu malah nyakitin perasaannya. Jadi, usahakan setiap nasihat yang diberikan tidak usah dikasih tambahan-tambahan yang sekiranya menjelek-jelekkan atau mengumbar-umbar keburukannya. Ingat, jagalah perasaannya. Yang terakhir, ketiga, hindari memberi nasihat di tempat umum atau di tempat keramaian. Kalau kita menasihati seseorang di hadapan orang banyak, itu sama halnya kita menjatuhkan dan memburuk-burukkan yang kita nasihati. Orang lain pada tahu kekurangan dia apa. Akhirnya harusnya orang yang diberi nasihat itu bangkit, ini malah drop, malah frustasi. Jadi kalau kita perhatian pada orang lain, datangi saja saat dia sendirian, atau kirim pesan suara via WA. Caranya kita jangan bicara sok suci,
Jangan mengadili, sampaikan nasihat dengan lemah lembut. Terakhir, mintalah tolong padanya. Kalau suatu saat kita yang keliru, kita yang salah, katakan padanya untuk tidak segan-segan memberikan nasihat juga meskipun tidak diminta. Oke, sebenarnya sudah cukup jelas apa yang dikatakan Gusmus, bahwa kalau kita suka memperhatikan atau suka menasehati, tentu harus memperhatikan perasaannya dan memperhatikan waktu juga, biar perhatian kita dan nasihat kita diterima dengan baik, serta dapat dilakukan oleh orang yang kita nasihati dengan senang hati. Baik, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan share video ini biar makin banyak nasihat yang tersampaikan dengan baik. Terima kasih, salam nasihat.